Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama pada hari-hari terakhir ini, pekabaran kitab Ibrani. Pelajaran ke-6, Yesus, Imam yang setia. Jumat 4 Februari, pendalaman. Kristus sedang mengawasi. Dia tahu semua tentang beban kita, bahaya kita, dan kesulitan kita. Dan dia mengisi mulutnya dengan penjelasan demi kepentingan kita. Dia menyesuaikan pengantaraannya dengan kebutuhan setiap jiwa, seperti yang dia lakukan dalam hal Petrus. Pengantara kita memenuhi mulutnya dengan penjelasan untuk mengajar orang-orang yang dicobainya untuk bertahan melawan godaan iblis. Dia menafsirkan setiap gerakan musuh. Dia mengatur peristiwa-peristiwa. Seventh Day Adventist Bible Commentary, volume 7, halaman 931. Adalah maksud setan untuk mengadakan perpisahan yang kekal antara Allah dan umat manusia. Akan tetapi, dalam Kristus kita dihubungkan lebih rapat lagi dengan Allah daripada sekiranya kita tidak pernah berdosa. Dalam mengambil sifat-sifat kita, Juru Selamat telah mengikatkan dirinya kepada manusia dengan ikatan kasih yang tidak akan pernah putus. Inilah ikrar yang menunjukkan bahwa Inilah ikrar yang menunjukkan bahwa Allah pasti akan menepati janjinya. Seorang anak lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Allah telah memakai sifat kemanusiaan dalam diri anaknya dan telah membawa sifat itu ke langit yang tertinggi. Anak manusia itulah yang juga turut bersemayam di tahta alam semesta. Anak manusia itulah yang namanya akan disebut Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Yesaya 9 ayat 5. Aku ada, itulah pengantara antara Allah dan manusia yang meletakkan tangannya atas keduanya. Ia yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa itu, tidak merasa malu untuk menyebut kita saudara. Ibrani 7 ayat 26, Ibrani 2 ayat 11. Dalam Kristus keluarga yang di bumi dan yang di sorga dipersatukan. Kristus yang dipermuliakan itu adalah saudara kita. Surga diabadikan dalam manusia, dan manusia dirangkul mesra dalam dada kasih yang tidak terduga. Alfa dan Omega jilid 5, halaman 20. Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini dan merupakan rangkuman sepanjang minggu ini. Sepanjang minggu ini kita telah melihat dan membuktikan melalui pelajaran ini bahwa Yesus adalah imam yang setia. Manusia telah jatuh dalam dosa dan seharusnya manusia itu haruslah dibinasakan. Tetapi Allah berinisiatif untuk menyelamatkan manusia. Yesus diutus menjelma menjadi manusia, hidup bersama-sama dengan manusia. Itulah sebabnya ketika Yesus ada di dunia ini, Yesus belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Ketaatan adalah hal baru bagi Yesus itu sendiri, bukan karena dia tidak taat, tetapi karena dia adalah Tuhan. Sebagai penguasa alam semesta, Yesus tidak menaati siapapun karena seharusnya dia yang ditinggikan dan dimuliakan. Tetapi pada saat itu Yesus adalah manusia. Itulah sebabnya dia harus belajar untuk menjadi taat. Penderitaan dan kematian Yesus di kayu salib adalah bagian penting dari pelayanan keimamatannya. Dan pada akhirnya penderitaan tidak menyempurnakan Yesus, tetapi Yesus datang ke dunia ini karena dia selalu penuh kemurahan. Itulah sebabnya dia memiliki belas kasihan kepada kita manusia dan dia rela untuk menderita. Karena itu Yesus layak untuk menjadi imam bagi kita manusia. Kalau kita melihat pelajaran ini, sejauh ini Paulus menggambarkan Yesus lebih tinggi dari para malaikat dalam kapasitasnya sebagai anak Allah yang bertahta. Namun untuk sementara waktu, Yesus dijadikan lebih rendah dari para malaikat tersebut sebagai pribadi yang melalui kematiannya menghancurkan kuasa maut iblis. Yesus juga digambarkan sebagai dia yang tidak dapat memberikan istirahat bagi generasi keluaran karena ketidakpercayaan mereka. Dan pada akhirnya bangsa Israel terus menolak akan istirahat yang diberikan oleh Tuhan dengan mereka terus tidak setia kepada Tuhan. Tetapi dapat menawarkan istirahat untuk umat Allah setelah penebusan atau setelah Yesus mati di kayu salib. Yesus juga seorang imam yang serupa namun sangat berbeda dari para imam imamat Lewi.
Oleh karena para imam Lewi, mereka juga mempersembahkan korban untuk dosa mereka sendiri. Tetapi Yesus tidak seperti itu. Dia mati, hanya mati satu kali untuk menebus kita manusia. Paulus sebenarnya menginginkan para pembacanya, baik dahulu maupun saat ini, meningkatkan pemahaman mereka tentang pelayanan imam besar Kristus dengan melihat kemiripannya sebagai imam besar dengan Melkisedek. Namun ada beberapa kendala yang terjadi. Apa itu? Kurangnya pemahaman dari para pembaca untuk mengerti ini semua. Itulah sebabnya para pembaca malas mendengarkan firman, sehingga Paulus katakan mereka masih membutuhkan susu sebagai orang Kristen yang belum dewasa daripada makanan yang keras atau makanan yang padat dan tidak terampil dalam firman kebenaran. Tetapi Paulus menyatakan bahwa dia memberikan teguran tersebut dan memberikan juga nasihat dengan pernyataan positif tentang kondisi kerohanian mereka, dengan mengatakan bahwa sekalipun kami berkata demikian tentang kamu yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan. Dengan kata lain, walaupun masih banyak yang kurang pemahaman terhadap mempelajari akan Yesus sebagai imam besar ini, tetapi mereka juga memiliki sesuatu yang baik yang mengandung akan keselamatan. Sebagaimana dengan orang-orang Ibrani, demikian pula dengan kita. Mungkin kita belum terlalu memahami ini dengan sepenuhnya, tetapi mari kita terus setia kepada Tuhan, menempatkan Yesus sebagai imam besar, sebagai pengantara, mediator di dalam kehidupan kita. Oleh karena Yesus yang telah melakukan segala sesuatu untuk kebaikan kita. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami untuk kami terus mempercayai, kami terus beriman kepada Tuhan di dalam kehidupan kami, bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.